Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yewe Sulistiono, mahasiswa Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan melakukan video presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Berikut video presentasi saya. Baik, pada review jurnal kali ini saya mengambil judul yaitu mendesain cyber security untuk mencegah DDoS pada website menggunakan metode CAPTCHA. Nah, jurnal ini ditulis oleh rekan dari Universitas Bina Dharma, yaitu Jerry Hansen dan Tata Sutabri. Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah yang pertama itu ancaman serangan DDoS. Nah, kita tahu bahwa ancaman serangan DDoS ini untuk saat ini yaitu pengiriman permintaan secara besar-besaran ke server. Nah, kemudian frekuensi serangan yang semakin sering dan semakin canggih. Latar belakang yang kedua adalah kebutuhan akan solusi keamanan. Nah, solusi keamanan seperti apa? Nah, diperlukan strategi yang lebih canggih dalam memitigasi dampak dan perlindungan sistem. Kemudian, keamanan cyber merupakan aspek penting dalam infrastruktur teknologi informasi. Nah, kemudian yang latar belakang yang ketiga adalah metode CAPTCHA sebagai solusi. Nah, CAPTCHA atau yang dikenal dengan Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computer and Human Apart, yaitu metode untuk membedakan antara manusia dan bot. Kemudian, CAPTCHA mampu membantu dalam mitigasi serangan. Latar belakang yang keempat adalah tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan metode CAPTCHA dalam konteks perlindungan terhadap serangan DDoS. Kemudian, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas metode ini dalam mengurangi dampak serangan DDoS melalui pengujian pada sistem website. Kemudian, permasalahan secara umum dan khusus. Nah, permasalahan secara umum yaitu yang pertama ancaman serangan DDoS dan yang kedua adalah kebutuhan perlindungan sistem. Itu adalah permasalahan umum. Kemudian permasalahan khusus di sini yang pertama itu adalah apakah CAPTCHA sangat efektif dalam melakukan mitigasi DDoS. Nah, kita lihat poin-poinnya. Nah, CAPTCHA yang dirancang untuk membedakan antara manusia dan bot dapat menjadi solusi untuk mengurangi lalu lintas serangan DDoS. Kemudian yang kedua, CAPTCHA yang terlalu ketat dapat mengganggu pengalaman pengguna. Nah, itu dia permasalahannya. Kemudian, memastikan bahwa CAPTCHA cukup efektif untuk menyaring bot tanpa mengganggu pengguna manusia. Kemudian, CAPTCHA harus dioptimalkan untuk memberi keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan pengguna. Nah, kemudian permasalahan khusus yang kedua adalah desain dan implementasi. Nah, desain sistem yang mengintegrasikan CAPTCHA dengan benar dalam arsitektur website memerlukan perhatian khusus. Nah, implementasi yang buruk dapat mengurangi efektivitas atau bahkan memperburuk masalah perform. Kemudian, menguji efektivitas CAPTCHA dalam mengurangi serangan DDoS memerlukan pengujian komprehensif dan hasil yang akurat. Nah, diperlukannya untuk mengukur dampak CAPTCHA terhadap kinerja sistem dan efektivitas dalam menangani serangan DDoS. Nah, itu dia dari beberapa poin dari permasalahan khusus dalam jurnal ini. Selanjutnya, outcome. Nah, bagaimana dengan outcome dengan metode yang diusulkan? Mari kita lihat. Yang pertama itu meningkatkan perlindungan serangan DDoS. Nah, di sini outcome-nya adalah mendeteksi dan penyaringan, kemudian pengurangan dampak serangan. Nah, poin yang kedua, menjamin efektivitas CAPTCHA dalam konteks DDoS. Nah, di sini CAPTCHA dilakukan evaluasi kerja, kemudian dilakukan optimalisasi implementasi. Poin yang ketiga, meningkatkan keamanan sistem web. Nah, pada poin ini dilakukan desain sistem yang lebih aman. Kemudian integrasi dan implementasinya harus baik dan benar sehingga tidak mengganggu perform. Kemudian yang poin yang keempat adalah memberikan kontribusi pada pengetahuan dan praktik keamanan siber.
Nah, kontribusi seperti apa? Yaitu melakukan penelitian kuantitatif dan rekomendasi praktis. Kemudian kita akan lihat state of the art yang terkait dalam penyelesaian masalah. Nah, yang pertama itu teknik mitigasi serangan di DDoS. Nah, teknik mitigasinya apa-apa saja. Nah, seperti bisa menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi atau memfilter lalu lintas jaringan. Kemudian ditanamkan seperti loading balancing, yaitu untuk mendistribusi lalu lintas secara merata ke server. Kemudian yang keempat adalah black holing dan sinkholing, yaitu mengalihkan atau membuang lalu lintas serangan ke server khusus. Kemudian bisa kita implementasikan Content Delivery Network atau CDN yang menyebarluaskan konten web untuk mengurangi dari beban server. Nah, kemudian metode CAPTCHA. Nah, di sini outcome-nya seperti apa? Nah, bisa kita lihat bahwa yang pertama itu tipe-tipe CAPTCHA. Nah, mau menggunakan tipe CAPTCHA seperti apa? Misalnya text based, image based, kemudian audio atau re-CAPTCHA. Nah, text based ini mengharuskan pengguna untuk mengetik teks yang terdistorsi. Ini adalah metode tradisional CAPTCHA. Seperti pada umumnya kita menginput misalnya 78 ABC. Nah, kemudian image based. Nah, image based adalah meminta pengguna untuk memilih gambar yang sesuai dengan mengidentifikasi objek tertentu dalam gambar. Nah, seperti biasanya gambar ini mengarah ke kiri atau ke kanan atau melakukan puzzle. Kemudian audio CAPTCHA. Nah, audio CAPTCHA ini menyediakan suara yang harus diidentifikasi oleh pengguna untuk mengatasi keterbatasan text-based CAPTCHA bagi pengguna dengan gangguan penglihatan. Ini biasanya untuk teman-teman disabilitas seperti biasanya tuli, maka digunakan CAPTCHA audio. Kemudian re-CAPTCHA. Nah, Google re-CAPTCHA yang menggabungkan beberapa teknik termasuk analisis perilaku dan tes CAPTCHA yang lebih sederhana untuk membedakan manusia dan bot. Nah, sekarang kita lihat keterbatasan CAPTCHA. Nah, keterbatasan dari CAPTCHA adalah keterbatasan pengalaman pengguna. CAPTCHA yang terlalu sulit dapat mengganggu pengalaman pengguna manusia dan menurunkan kepuasan pengguna. Nah, kita tahu bahwa beberapa user kadang terganggu dengan metode CAPTCHA yang berulang-ulang. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kemudian sekarang boot lebih canggih. Nah, boot dan perangkat lunak otomatis semakin canggih dalam memecahkan CAPTCHA, terutama dengan teknik pembelajaran mesin dan OCR atau Optical Character Recognition. Nah, sekarang boot sudah semakin canggih, bahkan CAPTCHA yang audio, CAPTCHA image, bahkan CAPTCHA teks itu bisa dilakukan atau diselesaikan olehnya. Nah, keunggulan metode untuk problem solving. Nah, apa saja keunggulan? Yang pertama, efektivitas dalam mengidentifikasi bot dan penyaringan lalu lintas berdasarkan validasi. Yang kedua itu implementasinya relatif mudah. Nah, CAPTCHA dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam arsitektur website dan diadaptasi bersamaan dengan metode mitigasi di DDoS lainnya seperti firewall dan load balancing. Kemudian yang ketiga itu mengurangi dampak negatif dalam pengalaman pengguna. Nah, di sini CAPTCHA dirancang untuk mengurangi gangguan kepada pengguna tanpa mengurangi fungsi dari CAPTCHA. Kemudian dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat kesulitan berdasarkan tingkat kebutuhan keamanan. Itu dia dari kelebihan dari CAPTCHA tadi. Kemudian efisiensi dalam melakukan pengujian dan evaluasi. Nah, CAPTCHA memungkinkan evaluasi langsung melalui pengujian yang mengukur efektivitas dalam mengurangi serangan di DDoS. Kemudian analisis data serangan di DDoS dapat dilakukan untuk memahami pola dan karakteristik serangan yang lebih baik. Next, yaitu peningkatan keamanan sistem. Nah, CAPTCHA memberikan lapisan perlindungan tambahan yang dapat meningkatkan keamanan
keseluruhan sistem. Kemudian dapat beradaptasi terhadap ancaman keamanan. Yang ketujuh, kontribusi pada pengetahuan keamanan cyber. Nah, peningkatan praktik terbaik, penelitian dan penerapan CAPTCA dalam konteks di DDoS itu memberikan wawasan tambahan mengenai praktik terbaik dalam perlindungan siber. Nah, kemudian memberikan peluang untuk pengembangan selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah implementasi metode usulan. Nah, mari kita lihat bagaimana metode usulan ini diimplementasikan untuk melakukan penyelesaian masalah. Implementasi ini akan digambarkan dengan metode diagram. Nah, bisa dilihat di sini kita implementasi CAPTCA pada sebuah sistem keamanan. Nah, event start dimulai, kemudian di sini user melakukan pengiriman permintaan ke server, kemudian server menerima permintaan, dilakukan pengolahan terhadap deteksi lalu lintas data. Jika lalu lintas data itu aman, dilanjutkanlah proses ke permintaan dan dilakukan kirim respon ke user. Nah, setelah respon dikirim, maka dilakukan penginputan CAPTCA. Dilakukan lagi proses yaitu validasi CAPTCA. Jika CAPTCA tidak valid, maka dilakukan pesan kesalahan, ditampilkan pesan kesalahan dan dikembalikan ke pengiriman respon ke user. Nah, tapi jika CAPTCA tersebut valid, maka dilanjutkan pada proses login dan analisis. Nah, setelah login dan analisis, event selesai. Nah, kemudian di sini pada lalu lintas yang unsecure, maka dilakukan generate CAPTCA. Nah, ini menyesuaikan dari tingkat keamanan tadi. Apakah ancaman itu pada tingkat low, medium, atau high, maka dilakukan generate CAPTCA. CAPTCA mana yang harus diberikan. Nah, setelah lakukan generate CAPTCA, apakah dia text based, image based, atau audio, atau reCAPTCA, maka ditampilkan CAPTCA ke user. Nah, user melihat CAPTCA, maka dilanjutkan oleh penginputan CAPTCA. Jika CAPTCA-nya valid, maka dilanjutkan pada login dan analisis. Jika tidak valid, menampilkan pesan kesalahan dan kembali lagi melakukan generate CAPTCA. Nah, begitulah proses implementasi CAPTCA pada sistem yang ditampilkan oleh menggunakan diagram. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari evaluasi terhadap CAPTCA yang diberikan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jumlah permintaan sebelum dan sesudah CAPTCA. Di sini ada waktu, nah bisa per minggu, minggu pertama, kedua, ketiga, dan 4. Nah, permintaannya ada 1000, 1100, 1200, dan 1300. Kemudian permintaan CAPTCA. Dari sistem tersebut, kita bisa melihat dalam minggu pertama, permintaan tanpa CAPTCA itu ada 1000. Dan permintaan dengan CAPTCA ada 200. Nah, mitigasi kita atau asumsi kita bahwa permintaan tanpa CAPTCA adalah lalu lintas dengan keamanan yang baik. Sedangkan permintaan dengan CAPTCA adalah lalu lintas data dengan keamanan tidak baik atau unsecure. Nah, di minggu kedua, dia semakin meningkat, yaitu permintaan tanpa CAPTCA ada 1100. Nah, sedangkan permintaan dengan CAPTCA itu ada 250. Nah, ini bisa dilakukan tabelling atau grafik sebagai bahan evaluasi atau laporan terhadap lalu lintas atau pengujian terhadap seberapa efektif sih CAPTCA ini digunakan gitu. Kemudian ini untuk grafik yang kedua adalah grafik dari total uji CAPTCA. Nah,
Ini grafik total uji CAPTCHA, ini tabel linknya. Nah, di sini bisa dilihat penggunaan text based, penggunaan image based, dan reCAPTCHA. Nah, bisa dilihat sini total CAPTCHA yang diuji adalah 1000. Nah, valid itu 950, tidak valid itu 50. Nah, pada CAPTCHA jenis text based. Kemudian pada CAPTCHA jenis image based, total CAPTCHA yang diuji 1000 juga. Kemudian yang valid itu 900, yang tidak valid itu ada 100. Nah, kemudian bisa dilihat di sini reCAPTCHA yang diuji 1000, valid 980, dan tidak valid adalah 20. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ternyata lebih banyak validnya daripada tidak validnya. Dari tabel dan grafik kita bisa melakukan penilaian apakah CAPTCHA ini cukup efektif atau tidak efektif. Kemudian pengaruh CAPTCHA terhadap waktu respon. Nah, di sini satuan dalam milisecond. Bisa dilihat di sini. Nah, waktu respon tanpa CAPTCHA lebih pendek. Waktu respon dengan CAPTCHA lebih panjang. Nah, ini bisa menjadi tolak ukur kita untuk melakukan mitigasi kenapa respon terhadap waktu respon dengan CAPTCHA itu lebih panjang, sedangkan waktu respon tanpa CAPTCHA itu lebih pendek. Nah, ini bisa dilakukan perbaikan ke dalam sistem yang sudah ada. Oke, selanjutnya adalah analisis data sebagai parameter indikator keberhasilan. Nah, apa-apa saja? Kita lihat analisis data dalam konteks implementasi CAPTCHA untuk mencegah serangan di DDoS dapat dianalisis dengan mengaitkan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Nah, seperti apa? Yaitu yang pertama itu indikatornya adalah penurunan jumlah bot. Yang kedua itu indikator kedua adalah tingkat validasi CAPTCHA. Yang ketiga, dampak pada kinerja sistem. Nah, kemudian indikator yang keempat adalah pengalaman pengguna. Yang ketiga itu frekuensi dan interaksi serangan di DDoS. Nah, ini adalah beberapa indikator yang bisa digunakan untuk analisis data dalam konteks implementasi CAPTCHA. Nah, di sini. Nah, bagaimana penurunan jumlah permintaan bot? Nah, apakah menurun atau malah semakin meningkat? Kemudian tingkat validasi CAPTCHA tadi, seperti pada grafik sebelumnya. Nah, apakah tingkat validasi CAPTCHA ini cukup valid atau tidak valid? Nah, itu bisa menjadi bahan analisis. Kemudian dampak pada kinerja sistem. Apakah dengan mengimplementasikan CAPTCHA kinerja sistem semakin baik atau semakin buruk? Lalu pengalaman pengguna, bagaimana feedback dari pengguna terhadap CAPTCHA ini? Apakah CAPTCHA cukup mengganggu dia dalam melakukan browsing atau apa dan sebagainya? Nah, apakah CAPTCHA tidak menjadi masalah bagi mereka? Ini bisa jadi bahan analisis. Kemudian frekuensi dan interaksi serangan. Bagaimana sih frekuensi dan interaksi serangan di DDoS ketika CAPTCHA ini diimplementasikan? Apakah frekuensinya semakin meningkat atau frekuensinya menurun? Kemudian interaksi serangan seperti apa? Nah, ternyata interaksi serangannya lebih ganas atau interaksi serangannya ternyata sekarang setelah menerapkan implementasi CAPTCHA, interaksi serangannya agak lebih melemah. Nah, secara keseluruhan, hasil analisis data mendukung keberhasilan metode CAPTCHA dalam melindungi sistem dari serangan di DDoS. Nah, dengan indikasi ini, dengan indikasi bahwa CAPTCHA adalah solusi yang efektif dan relatif dan ramah pengguna. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa indikasi bahwa CAPTCHA adalah solusi yang efektif dan relatif serta ramah pengguna. Gitu. Nah, sekarang kesimpulan dari hasil penerapan metode usulan. Baik, kita lihat di sini. Nah,
sebelumnya tadi indikasinya adalah atau indikator dari analisisnya adalah penurunan jumlah bot. Nah, penurunan signifikan dalam jumlah permintaan bot. Nah, ini yang diharapkan. Nah, implementasi CAPTCA diharapkan berhasil mengurangi jumlah permintaan dari bot secara signifikan dengan penurunan jumlah permintaan bot yang mencapai 79%. Nah, diharapkan CAPTCA berarti terbukti efektif dalam mengatasi serangan di DDoS yang dilakukan oleh bot otomatis. Kemudian tingkat validasi CAPTCA. Nah, tingkat validasi CAPTCA yang tinggi. Dengan tingkat validasi CAPTCA yang mencapai 95%, metode ini berhasil memverifikasi penggunaan manusia dengan baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa CAPTCA dapat membedakan dengan efektif antara pengguna manusia dan bot tanpa menghasilkan banyak false positif. Kemudian dampak pada kinerja sistem. Nah, peningkatan waktu respon sistem ini perlu diperhatikan. Meskipun ada sedikit peningkatan dalam waktu respon sistem sekitar 20 milisecond, perubahan ini relatif kecil dan dapat diterima jika dibandingkan dengan keuntungan dalam mengurangi serangan di DDoS. Nah, ini menunjukkan bahwa CAPTCA memiliki dampak minimal pada kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah pengalaman pengguna. Nah, waktu penyelesaian CAPTCA yang wajar. Nah, di sini perlu juga perhatikan bahwa waktu rata-rata penyelesaian CAPTCA adalah 10 detik yang dianggap wajar dan tidak terlalu mengganggu pengguna. Dengan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi sekitar 85%, CAPTCA berhasil menjaga pengalaman pengguna tetap baik sambil menawarkan perlindungan terhadap DDoS. Nah, berarti bisa dilihat di sini perlu ditekan adalah 10 detik. Nah, 10 detik ini waktu untuk penyelesaian CAPTCA. Nah, jangan sampai CAPTCA yang diterapkan itu melebihi dari 10 detik. Nah, masa kan untuk menyelesaikan sebuah CAPTCA harus sekitar 15 menit atau 30 menit. Ini CAPTCA atau ujian. Nah, kemudian frekuensi dan interaksi serangan di DDoS. Nah, lapisan perlindungan tambahan CAPTCA menyediakan lapisan perlindungan tambahan yang membantu mengamankan website dari serangan di DDoS dan dapat digunakan bersamaan dengan teknik mitigasi di DDoS lainnya seperti loading balancing dan firewall untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan secara keseluruhan. Nah, jadi penerapan metode CAPTCA untuk melindungi website dari serangan DDoS menunjukkan hasil yang positif dan efektif. Nah, CAPTCA berhasil mengurangi jumlah permintaan dari bot dan frekuensi serangan dengan dampak minimal pada kinerja sistem dan pengalaman pengguna. Tingkat validasi CAPTCA yang tinggi menunjukkan kemampuan dalam membedakan pengguna manusia dari bot secara efektif. Dengan demikian, metode CAPTCA merupakan solusi yang efektif dan praktis untuk mitigasi serangan di DDoS yang dapat diterapkan secara luas untuk meningkatkan keamanan siber. Nah, ide selanjutnya untuk pengembangan metode usulan. Nah, idenya adalah yang pertama itu pengembangan CAPTCA yang lebih canggih. Nah, kemudian integrasi CAPTCA dengan metode mitigasi di DDoS lainnya. Next, kemudian penerapan CAPTCA dalam konteks baru. Yang keempat adalah pengembangan metode CAPTCA dengan metode blockchain. Yang kelima, evaluasi dan pengujian yang berkelanjutan. Nah, mari kita lihat poin per poin. Yaitu yang pertama di sini pengembangan CAPTCA dengan yang lebih canggih. Nah, diharapkan kita untuk usulan selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan CAPTCA dengan memanfaatkan teknologi berdasarkan kecerdasan buatan dan mempelajari mesin untuk membuat tantangan yang lebih sulit dipecahkan oleh bot tetapi tetap mudah untuk manusia. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, integrasi CAPTCA dengan metode mitigasi di DDoS lainnya. Nah, diharapkan untuk kedepannya bahwa CAPTCA bisa terintegrasi dengan sistem deteksi atau instruksi yang memantau dan menganalisis lalu lintas untuk mendeteksi pola serangan di DDoS. Nah, CAPTCA dapat diterapkan secara otomatis ketika IDS mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.
lalu melakukan kombinasi dengan teknik red teaming. Kemudian mengembangkan metode CAPTCHA dengan metode blockchain. Nah, seperti apa? Ya, mungkin kedepannya CAPTCHA bisa menggunakan teknologi blockchain untuk membuat CAPTCHA yang terdesentralisasi di mana verifikasi CAPTCHA dilakukan melalui jaringan blockchain. Hal ini mungkin dapat membantu dalam membuat sistem CAPTCHA yang lebih tahan terhadap manipulasi dan spam. Kemudian evaluasi dan pengujian yang berkelanjutan. Nah, diharapkan kedepannya dapat dilakukan evaluasi dan pengujian berkelanjutan terhadap sistem CAPTCHA yang ada, termasuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan menganalisis efektivitasnya terhadap jenis serangan terbaru. Kemudian melakukan pembaruan secara berkala untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Nah, manfaatnya pasti memastikan bahwa CAPTCHA tetap efektif untuk menghadapi serangan yang terus berkembang dan tidak kalah dengan metode bot yang terbaru. Nah, kesimpulannya adalah ide-ide ini menawarkan berbagai pendekatan untuk mengembangkan dan meningkatkan metode CAPTCHA dalam konteks mitigasi serangan di DDoS. Nah, tidak hanya di DDoS, beberapa serangan lain juga bisa dilakukan mitigasi dengan menggunakan CAPTCHA. Nah, pengembangan lebih lanjut dari CAPTCHA, integrasi dengan teknik mitigasi lainnya, serta penerapan berbagai konteks baru dapat meningkatkan efektivitas dan adaptabilitas metode ini. Nah, melalui pendekatan yang beragam dan inovatif, CAPTCHA dapat terus menjadi alat yang kuat dalam melindungi sistem dari keamanan cyber yang semakin kompleks. Oke, sekian presentasi atau pemaparan atas jurnal yang saya pilih. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.